Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ini teman-teman para mahasiswa program profesi insinyur. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan sharing session dari teman atau dari alumni kita, yaitu Insinyur Sukma Gumilar ST. Beliau adalah ahli geologi yang berpengalaman sejak tahun 2010 sebagai senior, sekarang sebagai senior geological engineer dalam tambang batu bara yang sudah menempati posisi tersebut lebih dari 2 tahun ya Kang ya? Ya. Di PT Sapta Indra Sejati, yaitu termasuk pada grup Adaro Energi yang bergerak dalam bidang operasional mining. Dan kapasitasnya atau kompetensinya beliau ahli di bidang eksplorasi batu bara, kemudian tentu saja geologi, kemudian earth science dan geoteknik, engineering serta pertambangan. Selain itu juga tentu saja dalam kapasitasnya sebagai insinyur beliau sering diminta untuk sebagai pembicara, sebagai pelatih, dan salah satunya apa yang akan disampaikan pada hari ini sudah pernah disampaikan atau sudah intisarinya sudah disampaikan pada seminar nasional program profesi insinyur. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing session dari beliau. Kemudian juga ini adalah suatu bentuk pengayaan di mana kita harapkan bahwa para mahasiswa setelah mengikuti kuliah, baik kuliah ini sama seperti yang sudah dilakukan juga pada sebelum-sebelumnya, jadi bisa diikuti langsung secara live, bergabung di sini. Bahkan kemudian juga ada beberapa teman yang atau teman-teman di sini kebanyakan bergabung secara daring. Kemudian apabila tidak bisa hadir secara daring karena pekerjaannya, juga bisa mengikuti dalam jadi kita bisa akan direkam, nanti akan direkam, kemudian juga disampaikan kepada mahasiswanya baik dalam live Unpad maupun juga dalam grup-grup kita. Nah, untuk mempersingkat untuk mempersingkat acara kegiatan ini, mungkin kita bisa mulai saja. Kita untuk silahkan untuk sharing session yang pada intinya ini tentang berkenaan dengan K3L. K3L sendiri adalah salah satu salah satu ciri pokok dari seorang engineer ya. Betul. Harus menginikan mengutamakan K3L, keselamatan. Ya. Silakan Mas, saya persilahkan. Ya. Baik Prof, atur nuhun atas waktunya dan kesempatannya. Ini merupakan suatu kehormatan buat saya bisa diundang ke sini untuk bisa menyampaikan sharing session kepada Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh yang nanti akan sedang mengikuti program profesi insinyur ya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji ya bagi Allah telah memberikan kita kesempatan pada sore hari ini, walaupun sudah sore tapi mudah-mudahan semangatnya masih kayak pagi hari gitu kan ya. Gitu. Langsung saja, di sini saya akan sharing session ya. Contohnya yaitu dari tempat kerja di Adaro site sana di Tanjung Tabalong mengenai zero accident mindset. Jadi nanti akan dibahas mengenai apa itu zero accident mindset terkait di lapangan pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari kita juga itu bisa diaplikasikan gitu. Sebelum masuk ke materi, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Sukma Gumilar, tadi sudah diperkenalkan ya sama Prof ya. Jadi saat ini saya bekerja di PT Sapta Indra Sejati, kontraktor tambang di site Adaro Indonesia di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Untuk pendidikan, saya angkatan 2005 teknik geologi di Unpad.
kemudian melanjutkan program profesi insinyur, baru saja lulus tahun 2024. Oke, langsung saja mengenai materi ya. Apa itu zero accident mindset? Zero accident mindset adalah suatu pola pikir bahwa seharusnya setiap orang, jadi setiap orang, semua orang, jadi bukan terkurung atau terfokuskan kepada pekerja-pekerja saja, tapi semua orang sebenarnya, semua orang atau pekerja berpikir senantiasa selamat, aman dalam melaksanakan pekerjaan. Ini kalau kaitannya dengan pekerjaan ya berarti kita harus berpikir kita harus selamat mulai dari berangkat sampai nanti pulang kembali. Begitu pula dengan kita sehari-hari, mau ke sekolah, mau ke anggap aja ke pasar atau aktivitas lainnya, harus ada pemikiran bahwa kita harus selamat. Zero accident mindset. Jadi zero accident mindset ini berperilaku aman kalau misalkan dalam bekerja, dalam berkendara misalkan di luar. Terus nanti kita harapannya yaitu meningkatkan menjadi budaya ya, menjadi kebiasaan kita bahwa kita itu berperilaku aman dimanapun, mau di tempat kerja, mau di perjalanan saat kita berkendara, di rumah bahkan itu kita tercipta namanya pola pikir kita harus selamat. Segala sesuatunya mengenai apa yang berpotensi terhadap kecelakaan itu kita hindari, kita atasi, kita kendalikan gitu. Tujuannya kalau di tempat kerja yaitu karyawan yaitu tadi terhindar dari kecelakaan kerja. Harapannya jika setiap pekerja atau setiap orang memiliki pola pikir itu, nantinya kita bisa terhindar. Itu satu bentuk ikhtiar ya, satu bentuk ikhtiar agar kita bisa terhindar dari kecelakaan. Dan kalau dalam industri pertambangan, kecelakaan itu bisa menyebabkan suatu kerugian atau cost. Banyak sekali kerugiannya jika terjadi insiden atau kecelakaan kerja. Oke, next. Nah, untuk di Adaro sendiri ini kita memiliki pilar azam ya, ada 4 pilar. Jadi ada implementation, ada kompetensi, manajemen sistem, dan culture. Di sini kita akan memfokuskan terkait mengenai culture, yaitu membangun budaya dengan target setiap pekerja atau pengawas atau setiap orang melalui berbagai program-program untuk mengubah pola pikir dan sikap bahwa setiap orang, setiap pekerja itu memiliki peran menjaga dirinya sendiri agar selamat dan rekannya agar tetap aman, sehat, dan selamat. Jadi tidak untuk diri sendiri, tapi juga melihat kepada orang lain. Karena itu dampaknya juga sangat kompleks ya. Jadi kita selamat, orang lain juga harus selamat. Jadi secara definisi, budaya atau culture itu sebagai tingkah laku, pola, keyakinan, dan semua produk dari kelompok manusia tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi ya. Kita mungkin melihat mengenai budaya-budaya yang sudah kita pahami, mungkin dari kedaerahan, budaya dari mungkin Sunda, dari Jawa. Jadi itu turun-temurun menjadi suatu kebiasaan. Lalu apa? Nah, menjadi dari habit menjadi suatu budaya. Contoh misalkan contoh-contoh lain dari budaya itu adalah budaya antri. Pada saat kita dalam suatu misalkan di gerbang tol ataupun di tempat-tempat perbelanjaan itu kita punya istilah budaya antri. Harus ditanamkan juga. Terus budaya membuang sampah itu contoh budaya ya, budaya membuang sampah di sungai itu maksudnya tidak ada gitu ya. Terus budaya 5R seperti yang dilakukan orang-orang Jepang contohnya gitu kan. Rapi, resik, ringkas, rajin. Itu bisa dijadikan sebagai budaya. Lalu ada budaya membaca, budaya kita kebiasaan menjalan kaki agar kita lebih sehat. Terus budaya menghindari membicarakan orang lain ya, gibah atau gosip.
Masuk ke budaya ketiga ya. Tadi itu contoh-contoh dari suatu budaya ataupun kebiasaan yang perlu diterapkan di masing-masing individu. Jadi budaya ketiga itu merupakan penjelmaan dari perilaku, sikap, dan nilai secara bersama untuk mencapai kondisi sehat dan selamat yang dipahami dan dijadikan prioritas utama dalam suatu organisasi. Ini contohnya ya. Untuk kebiasaan atau budaya atau habit terkait ketiga. Nah ini. Yang pertama yaitu budaya melapor bahaya. Apapun bentuk potensi yang bisa menyebabkan suatu kecelakaan, itu kita harus terbiasa agar bisa melaporkan. Dengan tujuan setelah dilaporkan akan dilakukan perbaikan. Itu terkait mengenai misalkan kondisi tidak aman. Contoh misalkan hal simpel aja ada di rumah kita. Kita menemukan adanya genangan air di lantai. Pada saat kita melihat bahwa itu adalah potensi yang merupakan bahaya, kita harus segera mengendalikannya, alias bisa membersihkannya agar tidak terjadi orang lain maupun diri kita sendiri tidak terjadi kecelakaan, terpleset misalkan contohnya. Atau stop kontak listrik. Misalkan ada kabel listrik yang terbuka atau kabel listrik yang tidak terlindungi, itu perlu kita lakukan perbaikan. Jadi intinya adalah budaya melapor bahaya ini segala bentuk potensi bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan seseorang atau orang lain celaka, harus kita tanggulangi. Makanya slogan kita adalah zero accident mindset. Jadi nggak boleh mentolerir sedikit pun hal-hal yang bisa memang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Gitu. Lalu budaya parkir yang rapi. Nah ini juga menjadi salah satu tujuan agar jika posisi parkir itu sudah rapi, tidak akan terjadi yang namanya kecelakaan, senggolan antara unit dengan unit, mobil dengan mobil, sarana dengan sarana. Budaya menjaga jam istirahat. Nah ini juga sangat penting karena awal kita kerja, awal kita beraktivitas, itu diawali dengan sehat. Jadi kalau untuk contoh di kita itu ada namanya laporan bugar selamat. Minimal untuk orang dewasa itu kan 6-8 jam ya. Minimal 6 jam aja kita untuk bisa istirahat. Jadi pada saat waktu jam istirahat memang kita harus memanfaatkan betul-betul istirahat itu. Agar apa? Agar kita pada saat esoknya bangun tidur, berangkat beraktivitas, mau kerja, mau ke sekolah, mau ke kampus, kita sudah fit. Nggak ada lagi istilahnya ngantuk. Fatigue, kalau bahasa di kita tuh fatigue atau ngantuk di perjalanan. Kurangnya konsentrasi menjadi salah satu penyumbang kecelakaan di kita ya, di tambang. Itu dominan adalah tindakan tidak aman para operator, para pekerja tambang itu kurang menjaga jam istirahatnya. Setelah diinvestigasi ternyata main HP, misalkan contohnya seperti itu. Karena mengurangi jam istirahat, mungkin ada juga yang sampingan lah, misalkan berjualan agar untuk menambah penghasilan. Sehingga jam-jam istirahat yang harusnya dimaksimalkan untuk istirahat itu malah jadi aktivitas lain, sehingga pada saat melakukan aktivitas yang utama kerja jadi ngantuk, jadi fatigue. Selanjutnya budaya P2H. P2H itu pemeriksaan pemeliharaan harian. Nah, contoh misalkan gini, itu terkait ke kondisi area kerja ya, atau contohnya misalkan kendaraan aja. Kalau di tambang, sarana atau mobil ya, double cabin itu setiap sebelum mulai aktivitasnya itu dilakukan pemeriksaan. Mulai dari pengecekan di bagian mesin, ada air radiatornya, olinya, kondisi bannya, terus bahkan ya kondisi semua kesiapan dari suatu kendaraan. Begitu pula sebenarnya harusnya sih nggak cuma di tambang ya. Kita yang suka beraktivitas menggunakan kendaraan itu pun perlu, sangat perlu. Jadi kalau budaya itu sudah
atau sudah menempel di kita, kebiasaan itu atau habit itu bisa dibawa ke kebiasaan kita sehari-hari, bahkan kehidupan pribadi. Misalkan mobil kita atau motor kita sendiri, bahkan sebelum kita mulai, cek dulu semuanya, kesiapannya, olinya, akinya, bannya, layak atau tidak layak. Jadi kita bisa menilai sendiri bahwa apa yang akan kita kerjakan itu memang sudah benar-benar aman. Atau area kerja kita, misalkan di kantor, di office, atau di kampus, kita lakukan scanning area. Maksudnya P2H itu melakukan pemeliharaan harian ya. Ada area-area yang berbahaya, kabel yang melintang yang bisa menyebabkan tersandung. Itu bisa menjadi budaya juga buat kita agar senantiasa untuk bisa melakukan scanning area, melakukan pengecekan terlebih dahulu kendaraan-kendaraan kita gitu. Lalu selanjutnya budaya menggunakan seat belt. Seat belt di kendaraan ya, terutama di mobil, itu harus menjadi suatu kebiasaan. Pada saat kita naik kendaraan, sebelum kita melakukan perjalanan, seat belt itu harus digunakan. Itu harus menjadi budaya gitu kan. Kalau ditambang, tidak ada toleransi lagi. Seorang pekerja yang ketahuan di dalam mobil, di dalam sarana, itu tidak menggunakan seat belt, langsung lubang 6. Lubang 6 itu langsung keluar dari site. Langsung PHK, SP3. Nah, dari situ terciptalah namanya budaya ya, terutama ya bagi saya pribadi yang biasa pakai seat belt. Jadi ya di kendaraan pribadi pada saat kita mau perjalanan, seat belt itu menjadi otomatis ya. Gitu, otomatis aja kita pakai gitu kan. Karena memang betul-betul berfungsi seat belt itu pada saat ada impact force gitu kan. Momen pada saat kita nauzubillah sih sebenarnya kecelakaan itu tidak sampai keluar dari kendaraan, kita masih ada dalam kendaraan yang terlindungi gitu kan. Ini banyak kasus sih kecelakaan pada saat orang kecelakaan tidak menggunakan seat belt bisa terlempar dan itu bisa memperparah dampak dari kecelakaan. Lalu selanjutnya budaya menggunakan alat pelindung diri APD, contoh helm gitu kan, sepatu safety pada saat kita bekerja, itu menjadi budaya juga, kebiasaan juga bahwa kita pada saat akan bekerja itu menggunakan alat pelindung diri, meminimalisir adanya potensi yang menyebabkan kita bisa cedera atau kecelakaan. Oke. Mungkin kalau pertanyaan ini nanti di akhir atau boleh, bisa dipotong gitu ya? Jika ada yang akan mengajukan pertanyaan boleh, nanti kita ini ya bisa Kang ya, kita selingi dengan pertanyaan. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Sampai di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan, barangkali kita lanjutkan. Mau lanjut dulu. Mau ada pertanyaan dulu. Silakan. Atau kalau ada pertanyaan boleh raise hand. Ini lanjut dulu ya sambil jalan ya. Lanjutkan. Ya. Nah ini selanjutnya tadi terkait budaya ketiga ya, beberapa contoh-contoh mengenai budaya ketiga. Nah ini juga salah satu beberapa contohnya budaya positif yang mendukung budaya ketiga, yaitu budaya untuk mencari informasi. Jadi di kita dituntut untuk memupuk para pekerja itu memahami bahaya dan risiko yang melekat di area operasi, gitu kan? Sehingga kita harus terus menggali informasi, berbagi informasi, gitu kan? Dengan bijak. Apa-apa saja yang menjadi informasi-informasi di sekitar kita terkait adanya pekerjaan kita, terus pengetahuan personil kita, sekitar kita, area kerja kita, gitu kan? Jadi jangan hanya kita pengetahuan di situ saja, tapi kita terus mencari informasi-informasi bagaimana caranya kita bisa selamat dalam bekerja, gitu kan? Sehingga budaya ini menjadi menjadi tambahan untuk kita bisa meningkatkan menjadi budaya ketiga.
Tadi ini ya, budaya melaporkan. Jadi istilahnya ada give me the bad news first gitu kan, nggak apa-apa walaupun itu sesuatu yang dianggap sebagai bad news, tapi itu tujuannya adalah agar bisa dikendalikan. Sesuatu yang melaporkan bahaya itu bisa segera dilakukan pengendaliannya gitu kan. Lalu selanjutnya, nah ini budaya belajar ya, berarti ya kita harus terus sama kayak tadi menggali informasi ya. Ada laporan-laporan, misalkan kita melihat adanya berita ya, berita kecelakaan, berita accident, itu kita harus bisa belajar dari kejadian tersebut agar kedepannya kita bisa mengambil pembelajaran dari kecelakaan tersebut untuk tidak terulang kembali. Hasil dari investigasi misalkan kecelakaan tabrakan di area tambang. Apa yang menjadi hasil investigasi, root cause ataupun akar masalahnya, itu kita belajar agar kedepannya kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Misalkan tadi ada hasil investigasi seorang operator dump truck kecelakaan menyisir tanggul sehingga menabrak ya, si unitnya DTHD itu menabrak tanggul. Di situ ada tindakan tidak aman. Kalau di kita itu dibagi menjadi dua, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kita bisa menilai kondisi tidak amannya apa. Pada saat si DT tersebut bisa menyisir tanggul hingga menabrak, berarti ada sesuatu yang dia menyebabkan tergelincir. Misalkan jalannya licin, jalannya undulating, ataupun ada jalannya sempit, berbagai macam faktor ya, kondisi tidak aman. Lalu selanjutnya tindakan tidak aman itu dari personalnya sendiri, human errornya sendiri. Bisa tadi itu karena akibat dia kurang istirahat, sehingga dia microslip, fatigue, kelelahan gitu kan, kelelahan fisik, mungkin kelelahan fisik, kelelahan ada pikiran di rumah yang kebawa ke tempat kerja, itu pun bisa menjadi tindakan tidak aman gitu kan. Sehingga pada saat kita hasil investigasi itu menjadi pembelajaran buat kita agar tidak terulang kembali. Oke, selanjutnya budaya fleksibel. Budaya keselamatan bersifat fleksibel dalam arti bahwa proses pengambilan keputusan itu bisa bervariasi tergantung pada urgensi keputusan dan keahlian orang-orang yang terlibat. Jadi keputusan-keputusan untuk mengambil keputusan itu harus didukung dengan informasi yang lengkap. Sehingga tidak ada istilah terburu-buru gitu. Selanjutnya yaitu budaya adil. Budaya adil itu dalam artian pada saat kita melaporkan adanya kesalahan ataupun perilaku orang lain, tindakan tidak aman orang lain, itu jangan melihat bahwa wah kalau itu atasan kita misalkan, jadi kita nggak berani ya biarin aja karena itu atasan kita. Jangan seperti itu. Jadi budaya adil itu semua perilaku tindakan tidak aman seseorang itu harus tetap dilaporkan, mau itu ke rekan kerja maupun itu ke atasan juga. Jadi semua sama, karena tujuan kita itu tadi itu zero accident mindset. Gitu. Kita pola pikir kita itu jangan sampai adanya kecelakaan. Karena kecelakaan itu enggak mengarah kepada operator, pekerja yang di bawah saja, tapi kemungkinan kelalaian dari seorang yang di atas kita, manajemen ataupun atasan kita juga itu bisa berpotensi ada sama serupa gitu. Sehingga budaya adil untuk bisa melaporkan itu harus sama gitu, seimbang. Kita jangan takut gitu istilahnya untuk melaporkan. Nah ini salah satu contoh ya kerugian kecelakaan yang ada di dunia tambang ya. Jadi ada cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai fatality ya, atau meninggal dunia. Jadi hal-hal ini juga bisa menjadi duka bagi keluarga, bahkan masa depan keluarga ya.
ini terlepas dari sebenarnya hal-hal ini pun terlepas dari kondisi di tambang. Semua sebenarnya umum ini ya, bisa umum digunakan ataupun diaplikasikan kita keseharian. Jadi ada istilah teori gunung es ya di sini, iceberg teori. Jadi ada yang namanya biaya langsung, pengobatan, asuransi, rumah sakit gitu kan, itu yang kelihatan. Tapi ada biaya tidak langsung, seperti kerusakan alat. Terus nanti ada lagi kita perlu rekrutmen karyawan baru, stop produksi kalaupun kita ditambang itu stop produksi. Terus turunnya citra dan daya saing perusahaan itu sendiri, terhentinya proses produksi, dan masih banyak sebenarnya biaya tidak langsung yang lebih besar dibandingkan dengan biaya langsung yang ditangani. Ya sama halnya dengan di umum ya, dalam artian kecelakaan di area tambang dengan kecelakaan di umum itu prinsipnya akan sama. Bisa menyebabkan, kalau istilahnya kita perlu diobati, biaya langsung itu kan, berarti kan kita cedera, tapi ada hal-hal yang lebih besar, yaitu biaya tidak langsung. Ini untuk statistik ya. Jadi dari statistik ini sebenarnya kita bisa mempelajari ya sebab-sebab apa yang menjadi dasar penyebab kecelakaan di area tambang. Statistik ini diperlukan untuk terus kita melakukan perbaikan di kedepannya agar tidak terulang kembali sih, harapannya seperti itu. Jadi setiap bulan kita laporkan apakah ada near miss, apakah ada kecelakaan insiden, LTI, lost time injury, yang menyebabkan bahwa si karyawan itu kecelakaan sehingga dia tidak bisa bekerja, terus bahkan sampai fatality. Itu yang sangat-sangat tidak diharapkan, terjadinya fatality. Sebenarnya semuanya tidak diharapkan, tapi memang yang namanya faktor kecelakaan tadi itu kan ada kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan ada satu faktor mungkin takdir ya, kita nggak bisa pungkiri, itu sudah menjadi ketentuan gitu kan, bahwa kecelakaan itu terjadi gitu kan, tapi tetap diawali dengan niat kita untuk tadi itu zero accident mindset. Nah ini salah satu contoh dari insiden fatigue ya tadi, terkait mengenai budaya kita mengelola jam istirahat. Jadi rata-rata kecelakaan di area kita, di area tambang, itu karena kelelahan atau mengantuk. Awalnya itu dari rumah sendiri gitu, dari tempat tinggalnya sendiri. Si operator tidak menggunakan waktu istirahat dengan baik atau kurang istirahat. Kualitas istirahat atau tidur kurang, operator mempunyai beban pikiran, stres psikologi gitu kan. Ataupun sumbernya dari tempat pekerja. Operator masih merasa mampu, jadi tingkat kepercayaannya dirinya itu tinggi, overconfidence. Walaupun saya istirahatnya kurang, masih sehat, merasa sehat, padahal namanya microsleep itu bisa terjadi tiba-tiba. Sehingga peran keluarga di rumah itu menjadi sangat penting agar keluarga kita yang akan bekerja, maupun suami maupun siapa, misalkan kita ada adik siapapun, kita ingatkan jika jamnya adalah jam istirahat, maka perlu dimanfaatkan sebaik mungkin agar nanti pada saat bekerja bisa fit gitu kan, tidak ada istilah fatigue atau kelelahan mengantuk. Nah ini ya, peran keluarga dalam menjaga keselamatan kerja karyawan untuk suami atau sebaliknya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi ya antara keluarga gitu kan, antara suami dan istri, terus bisa melayani suami dengan baik, menyiapkan tempat istirahat yang bersih dan nyaman saat di rumah, sehingga pada saat pekerja ataupun suami operator itu pulang ke rumah nyaman lah gitu kan untuk bisa istirahat. Terus membantu memastikan istirahat tidur sang suami cukup dan berkualitas, selalu mengingatkan suami agar senantiasa menjaga keselamatan saat bekerja, melepas suami saat berangkat kerja dan menyambut saat pulang kerja dengan senyum dan gembira. Jadi ini contoh ya, contoh karena case insiden yang ada di tambang itu berdampak kepada operator tambang ya, operator DT HD di tambang. Sehingga
contoh kasusnya yaitu ya antara hubungan dengan suami dan istri itu harus bisa harmonis, diawali di rumah gitu, memastikan bahwa si pekerja ataupun operator tersebut bisa istirahat dengan baik, dengan kualitas yang baik. Nah ini kenapa setiap karyawan harus mempunyai pola pikir selamat? Ini mungkin bisa diganti ya. Kenapa setiap orang ataupun pekerja harus mempunyai pola pikir selamat? Karena keselamatan dan kesehatan adalah kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Itu menjadi tujuan. Siapa sih yang mau celaka gitu kan? Siapa sih yang mau sakit gitu kan? Pasti orang kalau sudah sakit tujuannya ya pengen sembuh aja gitu kan, nggak pengen yang lain-lain gitu kan. Jadi keselamatan dan kesehatan adalah kenikmatan yang tidak ternilai harganya, nggak ternilai, betul-betul. Terus yang kedua yaitu tanggung jawab seorang makhluk atau hambanya kepada Tuhannya. Ini memang ikhtiar ya, ikhtiar bahwa kita itu harus bisa menjaga keselamatan dan kesehatan. Yang selanjutnya itu keselamatan dan kesehatan adalah modal dasar dalam mencapai impian dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan jadi sukses di dunia dan akhirat gitu kan. Untuk ibadah contohnya ya kita harus sehat gitu kan. Pada saat kita kondisi contoh ya misalkan saya ya, namanya insiden itu sebenarnya tidak diharapkan. Waktu sebelum ini Prof, sebelum pulang ke sini, saya itu main futsal. Main futsal, akhirnya cedera ankle. Sampai sekarang sih masih ini. Jadi pada saat cedera ankle itu menjadi menjadi sesuatu yang sangat menghambat. Baru terasa ya Iya. pentingnya kesehatan. Walaupun bukan kecelakaan kerja ya, tapi itu salah satu kecelakaan juga gitu kan, salah satu insiden juga pada saat kita mau sholat. Nah, untuk yang muslim kan sholat ada namanya duduk di antara dua sujud ya, itu nggak bisa. Jadi agak ngangkat gitu, Bro. Tahiyat akhir itu nggak bisa juga. Jadi banyak kekurangannya lah pada saat kita sedang kayak dilanda sakit gitu. Pentingnya menjaga kesehatan ya, nggak ada Betul, artinya pentingnya juga menjaga kesehatan, keselamatan. Walaupun kita sudah dipersiapkan dengan baik pada saat sebelum futsal itu kan ya pemanasan gitu kan. Cuman namanya insiden itu yang nggak bisa dihindari ya. Tapi udah istilahnya qadarullah ya, sudah menjadi ketetapan Tuhan Allah. Itu contoh aja sih dari saya pribadi gitu kan. Sampai sekarang ya masih terasa agak linu-linu gitu. Lama kalau engkol. Iya, engkol tuh lama, Bro. Nah ini, bagaimana cara menerapkan pola pikir? Mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat kerja. Istirahat cukup ya tadi ya. Badan sehat, lahir dan batin. Bukan cuma fisik, tapi pikiran pun harus benar-benar fresh. Tidak ada beban pikiran, tidak ada masalah yang dibawa ke tempat kerja. Mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat kerja. Istirahat cukup, badan fit ya. Pikiran fokus, bekerja tidak buru-buru. Jadi memang sudah dipersiapkan betul-betul dari awal. Lalu berdoa, ini yang menjadi landasan utama ya. Sebelum berangkat kerja kita selalu berdoa. Kita pikirkan dalam hati saya harus bekerja aman, selamat gitu kan. Karena kita ditunggu gitu kan, anak dan istri gitu kan, ataupun keluarga kita yang masih single mungkin keluarganya nanti ibu atau bapaknya menunggu juga di rumah. Pada saat kita berangkat kemanapun lah, mau bekerja, mau ke kampus, mau kemanapun, ke pasar, belanja ataupun wisata apapun lah, kita berdoa sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu patuhi selalu prosedur dengan aman. Prosedur ini bukan hanya ada di area tambang, di umum, di perjalanan rambu-rambu ya kan, makanya kita ada surat izin mengemudi bagi yang mengendarai kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu menjadi utama ya, agar kita bisa terhindar dari namanya kecelakaan. Nah, sudah habis Bob. Mungkin itu ya sharing dari saya mengenai budaya keselamatan kesehatan bekerja. Menarik ya, walaupun kita bekerja tapi ternyata itu juga dibawa dari rumah. Keselamatan itu. Betul, Prof. Dari rumah dasarnya. Pola pikir atau sikap untuk membangun mindset supaya zero accident itu sangat perlu ya, harus kita pahami. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan itu bagaimana bisa menjadi budaya dan seterusnya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa
berbagai budaya, baik budaya dalam keseharian maupun budaya K3L. Betul, Prof. Ya. Kemudian tadi kita lihat bahwa kecelakaan itu bisa karena tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, atau yang terakhir barangkali kalau sudah dijaga semuanya, ya takdir juga bisa. Baik, enggak teman-teman barangkali ada yang mau menyampaikan sharing, mau menyampaikan pengalamannya, mau menanyakan, silakan. Karena pada prinsipnya ini adalah keseharian kita, ya. Dimanapun atau bekerja dimanapun juga kita wajib menjaga. Bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, gitu kan, budaya selamat ini. Silakan. Budaya. Baik Kang, saya kira sudah cukup. Ini apa yang disampaikan sudah cukup jelas, sudah menambah tadi ya, menambah pembelajaran kita semua, menambah keyakinan, atau tadi sebetulnya kan menginternalisasi nilai-nilai tadi ya, pola pikir tadi, mindset tadi supaya sudah menjadi kebiasaan, kemudian tadi menjadi akhirnya malah menjadi budaya, kemudian jadi skill, malah kita karena terbiasa jadi udah ahli ya, itu langsung refleks. Begitu naik mobil harus menggunakan safety belt, kemudian juga bisa menjadi sistem yang sudah menjadi sistem. Dan menariknya bahwa kita juga terbiasa, kalau udah terbiasa pakai safety belt, duduk di belakang juga rasanya kalau nggak pakai safety belt nggak enak ya. Iya, kurang. Jadi kita selalu ada yang kurang. Dari budaya, mudah-mudahan kita terus berkembang dengan tadi menjadi apa yang disampaikan Kang Surya, juga melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Kang Sukma pada hari ini. Kami atas nama program studi profesi insinyur mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Menarik, ini bukan hanya untuk kita bekerja sebagai insinyur, tapi juga dalam keseharian. Dengan demikian, ada yang disampaikan lagi? Cukup, Prof. Cukup, barangkali. Begitu saya tutup untuk perkuliahan hari ini, pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.